Di video ini kita akan mengerjakan contoh soal pemantulan cahaya dan cermin datar. Nah, saya rekomendasikan kalian untuk mengerjakan soal tersebut sebelum memutar videonya. Nah, mari kita kerjakan soal pertama, yaitu bayangan dari batu yang tampak oleh pengamat pertama berada di C. Jadi mari kita lihat gambarnya, di mana terdapat dua orang pengamat pertama dengan pengamat kedua, dan terdapat sebuah batu di depan cermin datar. Jadi di sini dikatakan bahwa bayangan batu yang tampak oleh pengamat pertama berada di C. Ya, berada di C. Jadi bayangan yang tampak oleh pengamat pertama itu berada di C, batu tersebut ya. Nah, di manakah bayangan yang tampak oleh pengamat kedua? Jadi pengamat kedua akan melihat bayangan dari batu pada cermin. Nah, akan berada di manakah? Di titik A, B, C, D, atau E. Nah, bagaimanakah cara kita menjawab pertanyaan tersebut? Tentu saja kita akan menggambarkan jalur sinar yang datang dari batu ke mata pengamat kedua. Ya, jadi sinar itu akan datang menuju ke cermin datar dan dipantulkan oleh cermin datar secara teratur ke mata pengamat. Ya, jadi sinar akan datang dari batu dan dipantulkan oleh cermin datar menuju ke mata pengamat kedua. Tentu saja akan sesuai dengan hukum pemantulan cahaya ya. Sudut datang itu kan sama dengan sudut pantul. Lalu untuk pengamat kedua, seolah-olah sinar tersebut datang melalui belakang cermin tersebut. Nah, maka akan terbentuk bayangan pada cermin, di mana bayangannya yang terbentuk itu akan berada di titik C ya, akan berada di titik C. Nah, maka jawabannya adalah titik C. Jadi pengamat 2 juga akan melihat bayangan batu tersebut pada titik C. Nah, semua kalian mengerti. Mari kita ke soal kedua, di mana dua cermin datar membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Jadi di sini dikatakan bahwa terdapat dua buah cermin datar. Mari kita gambarkan. Misalkan ini adalah cermin datar pertama dan ini merupakan cermin datar kedua, di mana membentuk sudut 120 derajat. Lalu sinar datang pada cermin A. Jadi misalkan cermin pertama itu adalah cermin A, cermin kedua adalah cermin B. Ya, dengan sudut 40 derajat terhadap permukaan cermin. Jadi sinar datang pada cermin A. Jadi akan terdapat sinar yang datang pada cermin A dengan sudut 40 derajat terhadap permukaan cermin tersebut. Jadi di sini sinar yang datang akan membentuk sudut 40 derajat ya pada cermin A. Nah, tentukan arah sinar setelah dipantulkan oleh cermin B. Jadi kita perlu menentukan arah sinar tersebut setelah dipantulkan oleh cermin B. Jadi ini adalah sinar datang. Tentu saja akan dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Akan dipantulkan. Lalu akan dipantulkan oleh cermin B. Nah, sekarang kita perlu mencari sudut tersebut. Nah, di mana caranya adalah sebagai berikut. Mari kita gambarkan garis normal pada cermin A. Ini adalah garis normal. Ini yang disebut dengan sudut datang. Misalkan kita namakan theta IA. Ya, sudut datang pada cermin A. Lalu ini adalah sudut pantul, theta RB. A ya, cermin A. Theta RA. Lalu misalkan di sini adalah sudut, mari kita gambarkan garis normal pada cermin B. Lalu misalkan kita namakan di sini adalah sudut theta IB, ya, sudut datang pada cermin B. Di sini kita namakan itu adalah theta RB. Nah, sekarang kita perlu mencari besarnya sudut pantul pada cermin B. Ya, sudut pantul itu adalah sudut di antara sinar tersebut terhadap garis normal terhadap terhadap cermin B. Nah, caranya adalah dengan demikian, yaitu kita ketahui bahwa garis normal terhadap cermin, ya, terhadap permukaan cermin itu adalah 90 derajat. Maka theta IA, sudut datang, itu akan sama dengan 90 derajat dikurangkan dengan 40 derajat, di mana itu sama dengan 50 derajat. Maka sudut datang pada cermin A itu adalah 50 derajat.
di mana theta IB, bukan theta IB ya, ini adalah theta RB, sudut pantul pada cermin A, theta RA, itu sama dengan, itu akan sama dengan sudut datang pada cermin A, di mana itu adalah 50 derajat. Jadi di sini juga merupakan 50 derajat. Lalu jika di sini adalah 50 derajat, maka berapakah sudut di sini? Misalkan kita namakan sudut 1. Nah, cara untuk mencari sudut 1 adalah sebagai berikut, yaitu sudut 1 jika ditambahkan dengan sudut pantul pada cermin A, itu akan sama dengan, di sini merupakan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Ya, maka itu akan sama dengan 90 derajat 90 derajat dikurangkan dengan sudut pantul pada cermin A, yaitu 90 derajat dikurangkan dengan 50 derajat, di mana itu sama dengan 40 derajat. Maka sudut di sini adalah 40 derajat. Nah, jika kita telah menemukan sudut pertama, maka mari kita temukan sudut di sini. Misalkan kita namakan sudut kedua. Nah, cara untuk menemukan sudut kedua sangatlah sederhana ya, sangatlah sederhana. Di mana kita ketahui bahwa penjumlahan 3 sudut pada sebuah segitiga, ini adalah sebuah segitiga, itu adalah 180 derajat. Di mana itu sama dengan sudut pertama ditambahkan dengan 120 derajat ditambahkan dengan sudut kedua. Nah, kita ketahui bahwa sudut pertama itu adalah 40 derajat. Maka sudut kedua itu akan sama dengan 180 dikurangkan dengan 160, yaitu 20 derajat ya. 180 dikurangkan dengan 160 adalah 20 derajat. Maka sudut di sini adalah 20 derajat. Dengan demikian, kita telah dapat menemukan sudut datang pada cermin B. Ya, sudut datang pada cermin B itu akan sama dengan 90 derajat dikurangkan dengan 20 derajat. 90 derajat dikurangkan dengan 20 derajat. Di mana itu sama dengan 70 derajat. Nah, dengan demikian kita telah menemukan sudut pantul pada cermin B. Di mana sudut pantul pada cermin B itu sama dengan sudut datang pada cermin B, yaitu 70 derajat. Dengan demikian kita telah menemukan jawabannya, yaitu 70 derajat terhadap garis normal cermin B. Ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.